Ya, siang Ibu. Sehat semua ya. Oke, saya akan menyampaikan terkait studi pustaka ya. Yang diminta sama Bu SK itu ada 2 kali pertemuan, tapi kelihatannya 3 topik itu ya, 2 kali pertemuan. Saya izin share screen ya. Bentar, bentar. Oke, kelihatan nggak? Eh, izin Ibu terlihat Ibu. Iya, kelihatan. Oke, kita akan bahas tentang studi kepustakaan. Anda kan sudah tingkat 3 ini ya? Tingkat 3 benar? Tingkat 3, tingkat 4 ya? Tingkat 4, Ibu. Tingkat 4 ya, karena semester ganjil, iya. Sudah tingkat 4. Anda biasa menyusun makalah ya selama ini. Ya tentu sangat berkaitan dengan studi kepustakaan ya, penelusuran pustaka. Ini sudah diajarkan tentang Mendeley tidak? Sudah ada yang ngajarin ya aplikasinya ya? Sudah. Sudah pada bisa? Halo? Sudah, Ibu. Sudah ya. Jadi sudah bisa sendiri ya. Kalau aplikasi seperti itu mudah dipelajari oleh mahasiswa. Dan aplikasi itu juga memudahkan untuk ngecek ya, ngecek data referensi apakah sesuai atau tidak dengan referensi yang ada dalam makalah. Saya tidak akan membahas tentang daftar pustaka ya, referensi, harus menulisnya seperti apa, bagaimana menulis jurnal, bagaimana menulis buku teks, bagaimana kalau ngambil dari internet dan sebagainya. Saya tidak sampai ke sana. Ya, mahasiswa punya panduan untuk itu. Biasanya kita menggunakan apa style selama ini untuk penyusunan makalah, untuk penyusunan skripsi dan sebagainya atau karya akhir Anda. Jadi Anda ikutin saja itu, ya. Dan seringkali mahasiswa pengalaman saya membimbing skripsi itu blek langsung dari Mendeley udah gitu, tanpa dimodifikasi lagi, direvisi lagi. Kadang-kadang dari Mendeley kan keluar huruf besar semua, nggak sesuai dengan ketentuan penulisan gitu. Itu harus dirapikan lagi. Ya, walaupun dari Mendeley harus dirapikan lagi sesuai dengan aturan penulisan apa style. Itu yang harus diperhatikan. Dan masih juga sering ketemu kalau penyusunan-penyusunan makalah itu salah dalam menuliskan referensi atau daftar pustaka. Padahal kalau nanti Anda skripsi, di ujian skripsi itu, penulisan referensi itu merupakan salah satu poin penilaian. Kalau Anda benar menulisnya, itu bisa dapat nilai 4 ya. Kalau 4 itu kan setara dengan 86 ke atas gitu. Jadi tolong Anda perhatikan betul bagaimana cara penulisannya. Ya, jangan sampai di saat penugasan akhir Anda salah untuk menulisnya. Ya, pembimbing nggak sampai detil satu-satu untuk membimbing itu. Kami berharap mahasiswa, apalagi sudah tingkat 4 itu sudah mahir ya, di luar kepala gitu untuk menulis, bagaimana menulis referensi. Oke, ini sangat terkait dengan penelusuran pustaka. Bagaimana Anda menelusur pustaka? Ini merupakan poin penting ya dalam penulisan suatu karya ilmiah. Ini diarahkan ke arah sana nanti Anda ya. Laporan penelitian itu kan kalau skripsi nanti hasilnya berupa karya ilmiah ya, laporan akhir.
yang harus ilmiah, nggak bisa sembarang pakai tata bahasanya juga. Jadi studi pustaka ini segala usaha yang dilakukan peneliti, ya tidak harus peneliti, ya mahasiswa juga ya, untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber. Anda bisa mencari dari berbagai sumber yang ada di perpustakaan. Anda bisa akses juga secara elektronik ya, dari rumah juga bisa akses kan sumber-sumber yang ada di perpustakaan, ya entah itu berupa jurnal, buku teks, e-book sekarang. Jadi jangan menggunakan sumber-sumber yang lebih dari 10 tahun untuk textbook ya. Kalau jurnal yang lebih dari 5 tahun. Kalau jurnal itu informasinya malah lebih terkini ya, karena data-data yang masuk itu banyak berupa hasil riset. Nah kalau hasil riset udah kelamaan datanya udah nggak update lagi. Jadi harus update. Kalau saya pembimbingnya, saya mengarahkan mahasiswa itu carilah referensi di atas 2020 gitu ya. Jangan nyari referensi di bawah itu kecuali kalau tidak ada. Kecuali misalnya textbooknya itu tidak ada penerbitan yang baru. Itu boleh. Selama masih ada, carilah yang mutakhir atau terkini. Nah, penelusuran pustaka ini merupakan langkah pertama untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Dapat menghindari duplikasi. Kenapa? Jadi Anda nggak nyontek plok gitu loh, apa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Upayakan berbeda. Bedanya tuh apa? Disitulah novelty-nya, ya penelitian itu. Harus berbeda, paling tidak berbeda, variabelnya berbeda, gitu ya. Metodenya berbeda, metodologi. Jangan hanya berbeda tempat. Yang dilakukan di Jawa, misalnya lakukan di DKI Jakarta. Itu cuma beda tempat doang ya. Paling tidak dari variabel-variabel yang diteliti itu ada bedanya. Itu yang membedakan Anda sehingga tidak terjadi duplikasi. Dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan, hasil riset orang, akan diketahui penelitian itu kapan dilakukan, di mana dilakukan, siapa yang melakukan. Ya, itu penting. Dan tolong dicarinya itu jurnal-jurnal yang memang jurnalnya juga terakreditasi. Jangan mencari hasil riset di jurnal-jurnal yang tidak terakreditasi, itu biasanya sangat rendah kualitas penulisannya. Ya, kalau terakreditasi itu pasti di reviewnya itu bagus. Sama dengan jurnal internasional. Carilah di jurnal-jurnal yang bereputasi, jurnal Scopus, atau terindeks di basis data yang diakui secara internasional. Tadi sudah disampaikan, nih penelusuran pustaka ini mengumpulkan informasi dengan bantuan berbagai macam material. Informasi itu apa saja ya, tergantung kebutuhan. Ya. Sampai kisah sejarah pun misalnya ya, itu informasi yang dicari, diperoleh. Tindakan yang dilakukan untuk mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoritis, dan memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Kenapa Anda diminta untuk baca dulu 5 jurnal minimal misalnya terkait dengan topik atau masalah yang akan Anda rumuskan? Ya, itu untuk penelusuran pustaka. Itu nomor 1, langkah pertama yang dilakukan. Kalau Anda sudah baca, di samping dengan fenomena yang Anda lihat di lapangan, ya misalnya Anda tertarik terkait keperawatan keluarga atau lansia misalnya ya, perawatan gerontik. Apa sih fenomena yang ada? Anda sudah pernah praktek di panti, ya kan? Anda sudah pernah praktek di keluarga yang ada lansianya misalnya. Nah, dari fenomena-fenomena itu, Anda tertarik nih untuk meneliti tentang apa. Nah, baca tuh jurnal-jurnal terkait dan referensi terkait sesuai dengan topik penelitian yang akan Anda rumuskan. Sehingga memperkuat justifikasi kenapa Anda memilih topik itu. Metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, jurnal, majalah, koran, atau literatur lain yang bertujuan untuk membentuk landasan teori. Jadi landasan teori Anda kuat nanti ya kalau Anda baca banyak referensi. Mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya sejenis
dan berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Saya sangat jarang melihat mahasiswa menggunakan jurnal-jurnal internasional. Banyaknya kok nyari jurnal nasional ya. Padahal jurnal internasional itu bagus-bagus. Ya, peneliti-peneliti luar itu bagus-bagus, yang terkait dengan penelitian Anda pasti banyak juga gitu. Ya, bisa dicari. Tapi jarang sekali mahasiswa menggunakan jurnal internasional. Ya, tolong ya kelompok ini tolong cari satu saja referensi nanti jurnal internasional bereputasi. Nah, tujuan penulisan pustaka memperoleh perspektif yang ilmiah. Ya tentu ya, semua berdasarkan hasil riset. Pasti hasilnya ilmiah. Menghindari duplikasi, menghindari masalah konseptual dan prosedural. Nah, ini tujuannya memahami teori dasar dan konsep yang pernah dikembangkan oleh pakar atau peneliti terdahulu. Apa sih hasil risetnya, mengembangkan model apa gitu. Itu bisa digunakan. Memperoleh orientasi atau pedoman yang lebih luas tentang topik permasalahan. Memperkaya ya, Anda dengan membaca, memperkaya apa yang akan diteliti. Mengikuti perkembangan penelitian pada bidang sesuai dengan minat Anda nanti. Mau bidang apa, tinggal dipilih gitu ya. Mengetahui apakah ada penelitian yang sama dengan yang akan dilakukan, bagaimana peneliti menyusun metodologi dan desain penelitiannya. Bisa kita lihat ya dari jurnal-jurnal publikasi hasil penelitian orang-orang terdahulu. Menghindari adanya duplikasi, ya ini sudah disampaikan tadi, memanfaatkan informasi atau data sekunder, ya mungkin ada data-data sekunder yang bisa kita pakai gitu, membantu dalam pembuatan kerangka penelitian atau peta alur penelitian yang akan dilakukan. Ini sangat menunjang ya dengan Anda membaca desain orang, metodologi orang, alur penelitian orang, itu akan memperkaya. Membantu dalam merumuskan metode guna menyelesaikan masalah. Nah, sekarang teknik. Bagaimana teknik sitasi bahan pustaka? Anda pernah mensitasi kan? Anda menyusun makalah mensitasi kan? Mengutip kan? Iya. Ada nggak mengutip dari referensi textbook atau dari referensi orang? Pernah nggak mengutip? Halo? Ada yang pernah mengutip? Yang Anda lakukan kutipan langsung atau tidak langsung? Anda mengutip langsung blog misalnya seperti itu, langsung dikutip kalimat-kalimatnya atau tidak langsung? Anda pakai kalimat sendiri. Yang mana yang dipakai sering? Halo? Ada yang bisa jawab kah? Izin jawab Ibu, dengan Ya, kutipan langsung Ibu. kutipan langsung seperti apa? Anda blog kutip misalnya sekian baris kalimat gitu, langsung dipindahkan. Enggak Ibu, di parafrase terlebih dahulu Ibu. Iya, berarti bukan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung, blok di blok sekian, para misalnya satu paragraf isinya sekian kalimat, pakai tanda kutip itu kutipan langsung. Berarti kutipan tidak langsung. Upayakan mengutip tidak langsung. Ya, karena kutipan langsung itu lebih ke arah kalau misalnya kita merumuskan tentang pengertian, definisi dan sebagainya. Nah, kalau di dalam kalimat itu lebih baik melakukan kutipan tidak langsung. Misalnya, eh, Andre tahun sekian berpendapat bahwa, nah itu kutipan tidak langsung. Atau eh, kegiatan ini dilakukan dalam rangka titik-titik dalam kurung, tulis namanya dan tahunnya. Itu juga kutipan tidak langsung. Atau berdasarkan hasil penelitian A, misalnya tahun berapa, disebutkan bahwa itu juga kutipan tidak langsung. Jadi maknanya yang diambil, tetapi kalimat yang kita pindahkan itu sesuai dengan kalimat kita. Itu yang kita harapkan. Ya, kalau kutipan langsung itu blok langsung ngutipnya sama persis dengan apa yang ditulis orang.
Nah, apa itu kutipan? Kutipan itu pinjaman kalimat atau pendapat, ide, gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Yaitu kita mengutip, kita mensitasi, ya, ya, kita mensitasi, kita mengutip itu ya dari sumber orang lain. Bagaimana cara mengutip? Ya, nah ini kutipan menyebutkan nama. Biasanya kalau Anda menyusun makalah, kalau menggunakan apa style itu tidak perlu pakai titik 2202 ini. Ini halaman ya, tidak perlu pakai itu. Jadi cukup nama orang sama tahun saja gitu. Ya. Nah, ini prinsip-prinsip mengutip ya, prinsip-prinsip dalam melakukan sitasi ya. Penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang bagi penulis. Jadi nanti kalau Anda menyusun skripsi dari hasil penelitian Anda, jangan mengutip banyak-banyak ya. Boleh misalnya dalam pembahasan, boleh memperkuat hasil penelitian Anda dengan membandingkan hasil penelitian orang. Hasil penelitian Anda misalnya ada hubungan antara dukungan keluarga dengan kesepian lansia. Nah, ada nggak riset-riset yang mendukung seperti itu? Seperti apa namanya hasil riset Anda. Nah, itu kutipannya digunakan kutipan tidak langsung. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada hubungan ya dengan signifikansi berapa gitu. Hapus alat nih. Itu memperkuat. Halo, bocor. Ya, jangan Anda banyak mengutip, maksudnya pakailah bahasa sendiri. Jadi di pembahasan itu analisis penulis itu sangat penting. Dari hasil penelitian yang ditemukan, apa sih analisis Anda? Ya, dari hasil penelitian tersebut itu adalah bahasa sendiri yang dituangkan, ya, justifikasinya. Kemudian baru diperkuat oleh hasil-hasil penelitian orang lain. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya, ya. Mungkin Anda belum punya pengalaman bagaimana menyusun artikel untuk dimasukkan ke jurnal. Nah, kalau kita memasukkan ke jurnal, apalagi jurnal internasional bereputasi, itu mereka sangat ketat. Apa yang kita tulis sumbernya itu, dia bisa cek satu-satu. Benar nggak sih ini ngutipnya gitu? Benar nggak sih hasil pendapat orang itu? Benar nggak ini hasil risetnya dia? Ya, itu dicek satu-satu. Plagiarismenya dicek. Makanya Anda diminta sebelum maju proposal nanti diminta cek Turnitin. Misalnya laporan Anda diminta cek Turnitin gitu kan. Itu untuk mencegah terjadinya plagiarisme. Misalnya kalau orang di Google itu kan banyak yang ceplok masukin aja gitu. Itu akan ketahuan plagiarismenya. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebelah. Jadi mungkin kalimat Anda itu lebih bagus gitu daripada apa yang orang lain tulis, ya. Lebih baik kita menulis dengan bahasa sendiri, ya misalnya kita cari dari referensi textbook dan sebagainya, ya. Itu boleh saja masukkan punya orang, tapi Anda tulis lagi. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Ya, ya jangan mengutip panjang-panjang lah gitu ya. Kalaupun ia ada kutipan. Nah, teknik ini teknik mengutipnya. Dalam menulis karya ilmiah, seorang penulis akan mengkaji berbagai macam pustaka. Dari sekian banyak pustaka, tuh Anda pilih, karena kalau Anda cari di Google banyak sekali, ya. Tapi pilihlah referensi atau pustaka itu yang memang jelas ada penulisnya, ada tahun tulisannya, ya,
Jangan Anda ngambil yang tidak ada penulisnya. Terus Anda masukkan hanya link, ya, link citasinya saja itu nggak benar untuk penulisan referensi untuk karya ilmiah, sangat tidak benar. Ya, Anda bisa cari cara penulisan daftar pustaka. Kalaupun kita ngambil dari links, tapi ada penulisnya, ada tahunnya, ada judulnya, ya. Baru ada tulis linknya apa, diunduh pada tanggal berapa, ya. Tujuannya untuk memperoleh pemikiran atau informasi terkini terkait dengan topik yang dibahas. Ya, ini untuk citasinya. Ya, kita hanya ingin dapat gambaran dari pemikiran orang lain atau dari hasil-hasil riset orang lain. Anda boleh mengambil hasil riset yang memperkuat. Boleh juga mengambil hasil riset yang berbeda hasilnya. Anda bisa justifikasi. Kenapa berbeda? Dia hubungannya signifikan bermakna. Kok saya tidak? Boleh berbeda seperti itu. Tinggal Anda ungkapkan alasannya apa, justifikasinya apa. Ya, mungkin karena sampel Anda lebih kecil, atau mungkin Anda ngambil lokasinya yang barangkali budayanya berbeda dan sebagainya. Itu bisa kita justifikasi, tidak harus sama yang sependapat dengan kita, dengan hasil kita. Nah, sumber informasi itu dapat berupa kutipan langsung, kutipan tidak langsung, rangkuman, atau kopi, berupa kopi, ya. Nah, yang paling sering itu adalah kutipan langsung dan tidak langsung, ya, yang diambilnya. Ya, kutipan langsung itu mengutip sama persis dari sumbernya. Jadi copy paste. Sama, ya. Hanya Anda kalau kutipan langsung nanti harus pakai tanda kutip. Tanda kutip, kemudian tinggal mindahin copy paste gitu ya ke ini. Dan tidak boleh terlalu banyak. Ya, kalau banyak yang dikutip itu tadi disarankan masukkan ke lampiran. Dan itu juga nggak boleh ya kalau karya ilmiah itu mengutip semua gitu. Kutipan tidak langsung, nah ini yang parafrase tadi yang Anda sampaikan. Ya, kalau misalnya Anda cek Turnitin, kemudian plagiarismenya tinggi, itu harus Anda parafrase. Ya, kalimatnya harus Anda pakai kalimat sendiri. Karena yang kita ambil adalah ide atau gagasan dari sumber tertentu. Ya. Jadi kita menggunakan kalimat sendiri. Nah, yang saya lihat sering juga mahasiswa ngambil kutipan dari sumber kedua, mengutip yang dikutip orang lain dalam naskah gitu. Misalnya menurut A dalam B gitu kan, tahun berapa. Nah, lebih baik kita mengutip dari sumber primer daripada sumber sekunder. Anda tinggal lihat dia mengutipnya dari siapa. Ya. Kalau Anda sudah tahu dia mengutip dari penulis Andre misalnya, cari saja langsung tulisan Andre gitu. Sehingga Anda mengutipnya tidak dari sumber kedua, tidak sekunder gitu. Ya, itu juga harus dihindarkan. Ya, harusnya dalam karya ilmiah itu tidak boleh. Apalagi banyak gitu ya menurut A dalam ini ya dalam-dalamnya tuh banyak gitu. Saya paling nggak suka tuh kalau koreksi skripsi seperti itu. Ya, kita cari sumber primernya. Ya, ini cara membuat kutipan langsung, ada kutipan langsung pendek dan langsung panjang. Yang pendek, sumber kutipan disatukan atau sejajar dengan teks. Kutipan menggunakan tanda petik. Ini yang pendek ya. Yang kutipan pendek itu pakai tanda petik. Ya, tapi dia masih sama dalam kalimat. Nanti kalau kutipan panjang biasanya dia menjorok ke dalam gitu ya.
penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal atau di akhir. Tadi yang saya sampaikan. Menurut Ahmad tahun 2020 mengatakan bahwa gini ya. Langsung menurut Ahmad pengertian apa ya, kalau Anda ngambil pengertian, ngambil definisi gitu ya. Kalau kutipan langsung itu biasanya banyaknya definisi-definisi ya. Bisa juga di akhir gitu ditulis penulis dan tahunnya. Nah, untuk kutipan langsung panjang ini ditulis terpisah dari teks ya. Penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam, jadi agak menjorok ke dalam ketahuan itu ya. Jadi tahu orang bahwa itu kutipan langsung panjang. Kutipan tidak menggunakan tanda petik, sumber kutipan ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit tanpa nomor kalam. Ini cara mengutip langsung. Nah, kalau tidak langsung, itu kalau menurut saya kutipan langsung itu tidak usah banyak-banyak ya. Kalaupun ia harus mengutip definisi atau pengertian, pakailah kutipan langsung pendek itu ya. Kutipan langsung pendek saja yang dipakai dan jangan banyak-banyak. Lebih baik digunakan kutipan tidak langsung. Kita mengambil sebuah kata, frase, kalimat dari orang yang menciptakan kata tersebut dan menuangkan ke dalam kata-kata sendiri di dalam suatu teks. Ya, jadi itu saja, kita ramu gitu, kita modifikasi, tetapi ide dan gagasannya itu tidak hilang, maknanya tidak hilang, tapi kita menggunakan kata-kata sendiri. Nah, kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang menggunakan ringkasan dari kalimat tersebut tanpa mengubah makna asli. Ya, jangan sampai maknanya berubah gara-gara kita gunakan bahasa sendiri gitu. Nah, dikatakan pada format apa kutipan tidak langsung dituliskan dalam teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun, ya, tanpa menuliskan halaman. Tadi yang di awal saya sampaikan, yang titik 2 itu tidak perlu setelah tahun, ya, cukup misalnya Firman 2024 dalam kurung. Atau kalau dia berada di depan, nulisnya menurut Firman yang di dalam kurung itu adalah tahunnya saja. Kalau di akhir kalimat yang di dalam kurung itu penulis dan tahunnya. Itu bedanya ya kalau dalam teks. Nah, ini penulisan tidak. Ini nih contohnya nih. Ya, kalau dia itu sumbernya kalimatnya dulu kemudian baru penulis dan tahunnya. Jadi kutipan tidak langsung itu diintegrasikan di dalam kalimat kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelusuran pustaka. Ya, nanti Anda bisa baca-baca sendiri, cari contoh. Misalnya contoh kutipan langsung, contoh kutipan tidak langsung, cari di Google, itu banyak contoh-contohnya ya. Tidak perlu saya ajarkan di sini. Hanya poin-poinnya saja bagaimana cara mengutip ya. Jadi mohon nanti di dalam menulis skripsi hasil penelitian gunakanlah kutipan tidak langsung ya, dengan apa style dalam penulisannya. Masih sering juga salah pada saat menaruh tulisan ya. Kalau referensi yang kita dapatkan misalnya jurnal Made Riasmini, harusnya yang ditulis adalah di dalam teks. Misalnya menurut Riasmini dalam kurung 2020 bahwa menggambarkan ya hasil penelitian ini ditemukan misalnya ya hasil penelitian Riasmini tahun 2020 menggambarkan ada hubungan signifikan antara bla 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 gitu ya. Madenya nggak dipakai kalau dalam teks kalimat makalahnya. Tapi kalau menulis daftar pustaka itu kan dibalik ya.
ditulisnya Riasmini, M. Ya, kalau ada Nimade-nya M. Baru dalam kurung tahunnya gitu. Jadi berbeda. Menulisnya kalau dalam makalah itu tidak ditulis semuanya namanya. Hanya ditulis nama pertama setelah dibalik. Ini yang masih salah mahasiswa. Masih sering saya temukan kesalahan itu di dalam menulis makalah. Ya, jadi tolong ya, kalau Anda sudah dapat materinya, tolong pelajari betul dan tolong lihat contoh-contoh penulisan referensi, baik di dalam makalah maupun di dalam daftar pustaka, karena berbeda. Ya. Kadang saya bingung meriksa gitu, kok panjang, siapa Yoga Pratama panjang begitu ya belum dibalik gitu, itu dimasukkan dalam teks masih ya. Begitu dilihat, dicari di daftar pustaka, udah dibalik Pratama, Y. Nah kan beda dengan makalah gitu. Kalau Anda pakai Mendeley nggak akan beda kan? Kalau pakai Mendeley sama kan? Tapi kadang-kadang salah juga gitu, harus diperbaiki dulu Mendeley-nya. Salah juga, kadang-kadang nggak sesuai dengan apa style. Ya. Nah itu yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu makalah hasil penelitian. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada yang mau ditanya atau kurang jelas? Izin masuk Ibu, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar. Iya, izin Ibu, saya Rantis dari kelas RKI. Saya izin bertanya. Tadi ada yang sudah disampaikan oleh Bu Made itu, citasi itu hanya penunjang dari pendapat pribadi peneliti sendiri. Ya Ibu ya. Namun saya ada pengalaman menulis makalah. Sebelum menulis makalah kan saya membaca semua banyak sumber nih Bu, sehingga saya mengumpulkan pendapat saya pribadi dari sumber-sumber yang sudah saya baca. Lalu saya mencantumkan pendapat pribadi itu menjadi suatu paragraf di makalah saya. Dan tidak saya cantumkan sumbernya karena memang itu pendapat pribadi. Namun direvisi oleh dosen dan mengatakan harus ada sumbernya. Itu bagaimana ya Ibu ya? Ya. Kalau pendapat pribadi itu ya sumber sendiri, ya nggak perlu dicantumkan. Anda menulis suatu makalah, suatu tulisan, nanti menulis laporan riset, gitu laporan skripsi ya, itu kan memang pendapat pribadi Anda. Makanya di dalam pembahasan itu ada asumsi peneliti, asumsi penulis ya. Itulah pendapat-pendapat pribadi yang dituangkan. Kecuali kalau misalnya Anda punya jurnal, ya, Anda menulis jurnal, ya, memasukkan artikel di jurnal keperawatan misalnya, ya, Anda penulis utamanya, itu boleh sebagai sumber, ya, boleh itu diambil, tapi itu juga jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu banyak diambil dari referensinya kok banyak banget misalnya Yasmini ada 10 misalnya referensinya itu nggak boleh juga ya, sama dengan autoplagiarisme namanya itu ya. Kalau misalnya ada hal penting yang tidak ada, yang belum ada di referensi orang tapi di jurnal kita ada dan itu penting untuk kita masukkan sebagai pembahasan misalnya, itu boleh, tinggal tulis ya. Ya, hasil riset Riasmini tahun berapa ya, menggambarkan bahwa apa gitu. Boleh. Dalam makalah itu memang yang kita sendiri yang mengungkapkan ide-ide kita, gagasan kita, boleh kita masukkan. Ya, apalagi itu di dalam pembahasan sangat boleh. Analisis kita itu dituntut dalam pembahasan ya. Kecuali di tinjauan pustaka kan kita ngambil dari berbagai referensi, tapi enggak plek sama persis gitu ya. Bisa kita modifikasi juga pakai bahasa sendiri pengantarnya baru gitu ya.
dimasukkan. Oke, jadi memang penunjang. Ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Betul penunjang ya, karena ide utamanya adalah kita, sumber utama. Oke, ada lagi? Ini di lantai 2 ya? Di lantai 2 apa lantai 3 ini? Izin Ibu di lantai 2 kimia, Ibu. Iya, saya lagi di kimia ini. Iya, iya. Oke, lanjut. Ibu mau bertanya, izin Ibu, kan pada skripsi itu ada yang namanya landasan teori ya Ibu. Nah, Ya, kan tadi dihindari untuk mengutip sumber kedua, sumber sekunder. sekunder. Ya, Nah, lalu bagaimanakah jika sumber primernya itu tahunnya itu 1990 berapa sekian Ibu, karena kan kalau landasan teori itu tidak berubah ya Ibu ya. Terima kasih. ya. Saya tidak melarang banget gitu ya. Ya, tidak melarang banget maksudnya. Eh, boleh ada, tetapi jangan banyak-banyak. Kadang-kadang mahasiswa itu dari ini dalam ini dalam ini dalam ini banyak banget gitu. Ya, jangan banyak-banyak. Kalau misalnya Anda coba cek sumber primernya itu memang sudah jadul dan tidak ada lagi cetakan selanjutnya, gitu ya. Itu boleh saja. Ya. Tapi selama masih ada cetakan selanjutnya dan selama masih ada referensi lain yang hampir sama dengan apa yang Anda cari di sumber tersebut, ini ya hindarkan referensi-referensi yang lama dan sumber sekunder gitu ya. Itu kalau misalnya sama sekali nggak ada pilihan boleh aja ya. Oke. Masih ada yang lain? Dari kelas A, B masih ada? Ini KI udah diwakili nih, 2 orang yang bertanya. Dari kelas lain gimana? Silakan. Nggak ada? Sudah paham semuanya? Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, silakan ditutup aja di absen. Udah? Baik Ibu, izin untuk mendokumentasi ya Ibu. Untuk Iya. A bisa on cam dan raise hand, untuk Ibu juga dimohon untuk Oke. Sudah? sudah untuk kelas A, dilanjut kelas B. Baik, untuk kelas B bisa raise hand dan on cam terlebih dahulu. Baik, untuk kelas B sudah, lanjut ke kelas RKI. Ya, RKI sudah. Oke. Sudah semua?